rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa ahsinil muraqabata lailatal qadri li lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin wa hiya lailatul mubarakatu allati yufraqu biha kullu amrin hakimin wa man kushifa biha ra'al anwara sati'atan wa abwaba as-sama'i mufattahatan wal malaikatu tas'adu wa tanzilu wa rabbama ra'al mawjudati kullaha sajidatun lillahi ta'ala alladhi khalaqaha. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali kita berkumpul melanjutkan bacaan kita Risalatul Mu'awanah. Setelah dijelaskan oleh beliau bahwa di bulan Ramadan dianjurkan melakukan salat tarawih dan dianjurkan mengerjakannya dengan adab, dengan cara yang baik, tidak terburu-buru. Kerjakan adab sholat, sunnah sholat, hadirkan hatinya di dalam sholat. Kalau bisa baca Al-Quran dan hatamkan selama Ramadan 1, 2, 3 kali semampunya ketika sholat tarawih. Tetapi minim-minimnya kata beliau, kalau memang mau cepat tarawihnya, paling minim sempurnakan rukunnya dan jaga adabnya. Jangan terburu-buru sampai sholatnya tidak sah atau kehilangan adab tarawih. Ini yang kita bahas minggu kemarin. Selanjutnya beliau mengatakan wa ahsinil muraqabah, perbagus muraqabah kamu, perhatianmu. Perhatikan terus. Apa itu? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan, hati-hati baguskan, fokuskan perhatianmu untuk Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar ini lebih bagus daripada 1000 bulan. Hiya khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Satu malam lebih bagus dari 1000 bulan. Bayangkan 83 tahun lebih. Wahiyal lailatul mubarakah. Malam Lailatul Qadar ini malam mubarak. Pertama ya, hebatnya Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Nikmat buat kita. Imam Haddad dalam kitabnya Nasaih, beliau mengatakan perlu berbanyak ibadah. Salah satu sebabnya karena di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Makanya kalau bisa Ramadan itu jangan putus tarawih. Kalau pengen full rutin 30 hari tarawih dengan benar, pasti dapat Lailatul Qadar. Karena tiap malam kita sholat. Jaga. Ini loh salah satu penyemangat utama kita ngejar ibadah di malam-malam Ramadan, karena ini ada Lailatul Qadar. Kebetulan saja sampean dapat 1 kali Lailatul Qadar udah 83 tahun. Bagaimana kalau pian tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Setiap tahun dapat, berarti setiap tahun mendapatkan pahala lebih bagus, bukan sama, lebih bagus dari 83 tahun. Dan gimana cara dapat Lailatul Qadar? Cara dapat Lailatul Qadar itu gampang, yang penting sampean ibadah dan bangun di malam itu sudah dapat. Cuman dapatnya berbeda-beda. Dapatnya berbeda-beda. Ada yang dapat banyak. Ada yang ngaji 1 juz kali 1000 bulan. Ada yang ngaji 2 juz kali 1000 bulan. Ada yang sholat 2 rakaat kali 1000 bulan. Ada yang 8 rakaat kali 1000 bulan. Ada yang 20 rakaat kali 1000 bulan. Tergantung. Ada yang semalaman ibadah kali 1000 bulan. Bayangkan berapa banyak pahalanya. Jadi sebetulnya pada hakikatnya semua dapat. Cuman yang kesian itu yang tidur 1000 bulan. Dapatnya makan. Artinya dia terbuang waktu sia-sia. Orang dapat perlipat gandaan pahala banyak. Dia hanya dapat istirahat. Hanya dapat makan, hanya mungkin naudzubillah dapat jalan-jalan. 1000 bulan hadirin, ya sebentar hadirin.
Dulu sahabat mendengarkan cerita Rasulullah SAW tentang umat terdahulu yang ibadah 100 tahun. Takjub sahabat. Ada orang 100 tahun ibadah nggak pakai maksiat lagi. Akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Muhammad, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Terus sampai selesai. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi sahabat ini diberitahu, kalian bisa ngalahkan umat terdahulu cuman cukup 1 malam aja udah 83 tahun. Apalagi dapat 2 malam. Kalah umat terdahulu. Dengan apa? Berkat malam Lailatul Qadar. Ini malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Di malam itu yufraku kullu amrin hakimin. Seperti dalam surat Ad-Dukhan ya. Amin nazul kitab min rabbil alamin anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mursilin. Inna kunna fiha yufraku kullu amrin hakimin. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam mubarak. Ya, kami turunkan Al-Quran di malam yang mubarak. Kapan itu malam yang penuh berkah? Terkenal oleh Imam Baghawi, malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar yufraku fiha kullu amrin hakimin. Dibagikan, diatur di malam itu segala sesuatu yang baik. Ulama mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan 1 tahun diturunkan. Jadi misal Bapak takdir setahun ini ada yang dapat rezeki ini diturunkan, diberikan di malam Lailatul Qadar. Alangkah baiknya kalau saat pembagian jatah baik kita lagi ibadah, kan begitu. Ini saat-saat lagi dibagikannya kebaikan-kebaikan. Ada yang ditakdirkan haji, ada yang ditakdirkan umrah, ada yang ditakdirkan hatam Al-Quran, ditakdirkan sedekah, ada yang ditakdirkan bertobat dari maksiat. Saat pembagiannya malam itu dia ibadah, dapatlah dia bagian yang bagus. Wa man kushifa biha, barang siapa yang dibuka hijabnya oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Nah, ini yang ngomong Imam Haddad yang sudah dibuka hijab, jadi bisa ngasih tahu. Yang dibuka Lailatul Qadar, ra'al anwar sati'atan, dia akan melihat cahaya yang terang. Kalau kita sekarang lihatnya gelap-gelap aja. Kalau beliau dibukakan hijab akan melihat nur, cahaya yang terang. Pintu langit terbuka dan akan tampak malaikat naik dan turun. Warubbama, dan bahkan kadang-kadang dia akan melihat maujudat, segala sesuatu yang ada semuanya sujud tunduk kepada Allah penciptanya. Di malam ini kelihatan, bahkan kadang-kadang sampai pagi terasa tandanya. Sebagian ulama mengatakan kalau Lailatul Qadar di malam hari biasanya paginya itu langit sampai tampak mendung, bukan karena awan, tapi dikatakan banyak naik turunnya malah malaikat sampai tampak di cuaca. Coba lihat aja itu kalau ada pagi-pagi di Ramadan, perkiraan cuaca terang ternyata mendung, bisa jadi tadi malamnya Lailatul Qadar, tapi tidak pasti ya itu ya. Kelihatan kenapa banyaknya malaikat lalu lalang menyampaikan kabar-kabar bahagia, menyampaikan amal hambanya. Kapan itu Lailatul Qadar? Di sini dijelaskan. Jumhurul ulama ala annaha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Jumhur ulama mereka mengatakan Ramadan itu Lailatul Qadar itu di 10 akhir dari bulan Ramadan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW keluar melihat ada orang sedang cekcok, sedang ribut. Rasul mengatakan, aku barusan diberitahu tentang Lailatul Qadar, tetapi sekarang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada yang kelahi. Lihat tuh bahayanya muslim kelahi. Seandainya nggak ada yang ribut adu mulut, mungkin kita nih nyaman tahu Lailatul Qadar.
Tapi karena ada yang lahir saat itu dirahasiakan. Cuma Rasulullah bilang iltamisuha, cari Lailatul Qadar itu di tanggal 25, 27, diganjil di 10 akhir. Jadi kebanyakan ulama sepakat di 10 akhir bulan Ramadan. Wafil autari arja, dan di malam ganjil lebih besar kemungkinannya. Lebih besar kemungkinannya. Waqad kushifa biha ba'dul arifin. Lailatul 17 wa ilaihi dhahab al-Hasan al-Basri. Ini pendapat-pendapat tentang Lailatul Qadar. Pertama, kebanyakan ulama sepakat di 10 terakhir, apalagi yang ganjil. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan itu malam 17 Lailatul Qadar itu. Malam 17, kita ada biasanya nuzulul Quran ya. Malam 17, begitu juga itu pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Beliau berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17. Waqala ba'dul ulama, sebagian lagi ngomong, ini paling jauh ini kaulnya beliau, apa? Innaha awwalu lailatin min Ramadan. Kapan ini itu Lailatul Qadar? Malam pertama di bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Awal bulan, awal start itu Lailatul Qadar. Wa dhahaba jama'atun minal akabiri, dan berpendapat sekelompok ulama akabir, bukan sebarang ulama, ila annaha laysat lailatan makhsusatan, bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan malam yang khusus, kata beliau. Ini pada beberapa ulama besar mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak khusus di hari tertentu, walakinnaha tantaqilu fi layali Ramadan. Tapi malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Sekarang di tanggal berapa, tahun depan tanggal berapa. Sekarang misal 21, tahun depan 23, tahun depan 22, pindah-pindah. Ini pendapat akabirul ulama. Ini pendapat sebetulnya yang paling enak, paling bagus. Paling enak, paling bagus. Beliau mengatakan, qalu, kenapa kok pendapatnya seperti ini? Hikmahnya apa? Wasirru fi dzalika, sir dari pendapat ini, kenapa Allah pindah-pindahkan? An yasiral mu'mina fi kulli lailatin min hadhihi syahr fi ghayatil min al-iqbali 'ala Allah taala. Orang mukmin itu dalam setiap malam di bulan Ramadan menjadi pada puncak iqbal, selalu menghadap dengan maksimal kepada Allah atas taat. Kenapa? Dengan harapan, rojaan an yusadifa hadhihi al-lailata allati qad ubhimat, agar dia dapat bisa bertepatan dengan malam yang dirahasiakan ini. Kalau dibilang Lailatul Qadar tidak diketahui 1 bulan penuh, kira-kira gimana? Orang mukmin yang punya himmah kira-kira gimana? Dia akan ngejar ibadah sebulanan. Dia akan ngejar ibadah 1 bulan. Kenapa? Agar dapat ini Lailatul Qadar. Ayo Pak, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kapan? Rahasia, pindah-pindah. Pastilah kita tiap malam bangun ibadah taat biar dapat 1000 bulan. Itu orang mukmin yang taat normalnya seperti itu. Itu loh rahasianya. Sebabnya kenapa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Soalnya kalau disebut cuma 1 aja. Malam Lailatul Qadar itu malam 27. Titik, selesai. Kira-kira gimana? Udah 27 aja ada isinya masjid. Karena kalau tarawih kada ada. Ramadan ini tarawihnya tanggal 27 aja. Kenapa? Pas Lailatul Qadar aja. Kalau yang lain kada. Kira-kira gitu nggak kita? Kita tuh kalau dikasih tanggalnya, tanggal sekian. Ya, udah itu aja yang ditunggu. Lebih parahnya lagi, nanti pas malam 27 lupa. Oh, lu ibadahnya 27 aja, Beb. Kenapa? Lailatul Qadar. Oke. Tahu-tahu, tadi malam 27 udah teguring, lupa. Kita begitu. Dan ini yang terjadi setiap waktu loh dalam ibadah. Kita tuh begitu. Nunggu waktu istimewa, waktunya datang, kitanya lalai, lupa. Nunggu nanti. Nanti datang, kita lupa.
Kalau mukmin yang sungguhan, nggak pakai nunggu nanti. Oleh karena itu, sebetulnya ini pendapat paling bijak dari segi agar kita selalu ibadah. Dan memang Lailatul Qadar itu bukan dikejar-kejar ada hal khusus, bukan. Ibadah memang intinya itu mau diisi ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya Lailatul Qadar memang kan. Ramadan itu sepanjang waktu disuruh ibadah, memperbanyak ibadah. Sudah kita bahas di awal kitab. Cuman seakan-akan nih gini, Allah ngasih bonus Pak. Sampai ibadah 1 bulan penuh. Iya. Sebetulnya caranya begini, prosesnya Imam Haddad ini harus diperhatikan. Pertama, ibadah 1 bulan penuh. Itu perintahnya beliau. Jaga taat 1 bulan. Ini kesempatan hebat. Tarawih jangan sampai bolong. Udah semangatlah kita ibadah sebulanan. Baru setelah itu dikasih tahu ada bonusnya Pak. Yang selama sebulanan full ibadah di salah satu malam pian itu ada Lailatul Qadar. Kalau gini enak. Tapi kalau dari awal belajar, ayo Pak ibadah Ramadan. Kenapa? Ada Lailatul Qadar. Jadi pancingannya Lailatul Qadar aja. Akhirnya dia nggak semangat ibadah kecuali di Lailatul Qadar. Tapi Imam Haddad nggak begitu cara beliau. Di awal udah jelaskan ibadah 1 bulan, kata beliau. Tinggalkan dunia. Bahkan kata beliau kan sudah kita bahas. Kalau bisa nggak usah kerja. Jadikan kerja 11 bulan, nabung buat Ramadan sehingga kita nggak keluar kemana-mana. Beriktikaf di masjid. Ini udah pasti nanti dapat Lailatul Qadar. Dan ini yang sering salah. Kita tuh ngerasa dapat Lailatul Qadar tuh kayak ada yang didapatkan, kayak dapat wangsit kah, atau dapat benda pusaka kah. Sampean itu dapat Lailatul Qadar, nggak ada rasanya, biasa. Memang kalau ada aulia sholihin ada getaran khusus, dibukakan hijabnya mereka bisa tahu. Kalau kayak kita Lailatul Qadar kita lewati, ada rasanya lah, biasa aja. Ini sekarang kita duduk di majelis. Kerasa nggak pahalanya majelis? Pahalanya nggak kerasa kan? Sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah sama sholat maghrib sendiri, terasa nggak bedanya pahalanya? Beda pahalanya kerasa nggak? Kita sholat 3 rakaat sendirian kan pahalanya 1, berjamaah pahalanya 27 kali 27 derajat. Kerasa beda nggak? Enggak. Kita nggak bisa ngerasakan itu kan. Pelipat gandaan pahala itu nggak terasa hadirin. Nah begitu Lailatul Qadar sebetulnya. Nggak ada rasanya. Jangan dikira Lailatul Qadar itu dapat Lailatul Qadar langsung kayak dapat ilham. Enggak, memang kadang-kadang ada dapat bertepatan di malam Lailatul Qadar. Dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak harus Lailatul Qadar, kalau hidayah taufik di mana aja bisa dapat. Jadi Lailatul Qadar kalau kita lewati dengan ibadah itu nggak ada beda-beda, nggak ada hal-hal mistik, hal-hal aneh, itu nggak ada, sama aja. Cuman memang terkadang karena dia ibadahnya bagus, 1 bulanan sudah taat, biasanya tuh salah satu pertanda, bukan beda ya, bukan rasa, tanda setelah Ramadan kalau tetap istiqomah bisa jadi ini berkatnya hasil Lailatul Qadar gitu. Habis Ramadan tetap ngaji, habis Ramadan witirnya tetap jalan. Oh ini bisa jadi ini berkat hasil dari Lailatul Qadar, tapi nggak ada rasanya. Toh pada hakikatnya sebetulnya hadirin, semua itu dapat Lailatul Qadar, nggak ada yang enggak. Seperti yang tadi kita bahas. Sampai yang semua itu dapat Lailatul Qadar kok. Semua, karena ada nggak yang nggak melewati malam di bulan Ramadan? Pasti semuanya kan melewati malam-malam bulan Ramadan kan. Seperti tadi. Cuman ada yang ibadah, ada yang lupa, ada yang lalai. Nauzubillah, ada yang maksiat. Tapi semuanya lewat Lailatul Qadar, semuanya dapat. Minim-minimnya paling nggak umat Islam tuh dapat pahala Isya berjamaah, subuh berjamaah itu kan pahala qiyamul lail semalaman. Orang yang sholat Isya berjamaah seperti qiyam separuh malam. Yang sholat subuh berjamaah seperti qiyam 1 malam penuh.
Pian lakukan ini aja, Gen. Misalkan ada tarawih, ini aja, ini sudah hebat loh. Aslinya Lailatul Qadar ini bisa dibahas dengan dua cara. Cara pertama menunjukkan keagungannya, kehebatannya, seperti yang tadi dirahasiakan, pindah-pindah setiap tahun karena ini mahal 1000 bulan. Bisa kita bilang begitu cara nyampaikannya. Sudah tadi kita bahas. Bisa juga cara kedua sebetulnya. Cara kedua mencapai Lailatul Qadar bisa gimana? Lailatul Qadar itu gampang. Bukan meremehkan ya. Lailatul Qadar itu gampang, semua dapat. Yang penting pian sholat berjamaah, pian dapat Lailatul Qadar. Apalagi subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, pian dapat itu Lailatul Qadar penuh. Ibadah qiyamul lail dapat. Nggak usah repot-repot, dapat. Umat Islam semua pasti dapat. Itu tanda rahmatnya Allah bagi kita. Ini cara kedua menyampaikan Lailatul Qadar. Dari segi apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Dan betul kan? Semua dapat kan? Yakin saya semua dapat Lailatul Qadar. Cuman tadi ada yang maksimal ibadah, ada yang tidak. Minim-minim kata ulama, sholat isya berjamaah. Ya, sholat isya berjamaah dapat pahala qiyamul lail. Tarawih witirnya sempurnakan 11. Sudah aman, Lailatul Qadar dapat. Tinggal nanti tingkatan Lailatul Qadarnya. Kadang-kadang tingkatan Lailatul Qadarnya itu artinya tingkatan pelipat gandaan pahalanya. Jadi Lailatul Qadar itu begitu, semua dapat. Dan bukan hal yang aneh atau unik atau ajaib. Memang begitu. Nggak ada bedanya. Kadang-kadang sih ada tanggapan awam aja. Lailatul Qadar tahun ini yang dapat fulan. Ada ya tanggapan seperti itu. Si Din bang yang di kampung nih yang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan didapat 1-2 orang khusus. Semua dapat hadirin. Dan bukan berbentuk sesuatu yang diberikan. Ini buat pian yang lain kada dapat. Enggak. Lailatul Qadar itu semua dapat. Itu memang istilah. Kadang-kadang orang awam pakai si Din bang yang dapat Lailatul Qadar. Itu bukan berarti beliau aja yang dapat. Cuman kadang-kadang kalau ngelihat orang berubah di bulan Ramadan, dulunya ahli maksiat tiba-tiba berubah jadi baik. Itu bahasa orang umum. Dapat Lailatul Qadar dia makanya berubah. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar khusus. Ringkas cerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu waktu hebat, waktu istimewa. Malam yang penuh berkah. Sangat-sangat berkahnya malam tersebut. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Satu malam. Kapan tempatnya Lailatul Qadar? Kita lebih cenderung kepada yang terakhir tadi ya. Dirahasiakan. Agar kita sepanjang bulan ibadah. Agar kita sepanjang bulan ibadah. Lalu apakah mungkin saya dapat Lailatul Qadar? Pasti semua dapat atau melewati Lailatul Qadar. Nggak mungkin tidak. Karena kita melewati malam. Tinggal hanya bagaimana keadaan kita saat Lailatul Qadar. Nah kalau ditanya Habib, kalau ulun maksiat Lailatul Qadar, dapatlah itu dosa 1000 bulan. Kalau ngelihat perkataan ulama sih ya, pasti ada khilaf di sini. Seperti contoh, kayak kalau di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan kebaikan dikalikan 100.000. Hadisnya begitu aja. Hadisnya itu kebaikan atau sholat dikalikan 100.000 kali lipat. Nah pertanyaan, kalau dosa gimana? Di ulama menjelaskan. Kalau dosa, pendapat pertama mereka mengatakan tidak. Karena di lafaz hadisnya nggak disebutkan. Cuma disebutnya pahala, jadi dosa nggak dikali lipatkan. Pendapat kedua, pendapat lebih hati-hati, pendapat lebih warok. Apa itu? Bisa jadi dikalikan kan? Ada kemungkinan nggak dikalikan? Ya, memang lafaz hadis nggak disebut, tapi ada kemungkinan dikalikan sehingga mereka berpendapat dosa pun juga sama. Dengan dalil-dalil, ada sebagian sahabat ngomong dosa di sini lebih hina daripada di tempat lain. Itu kan isyarat bahwa di situ lebih berbahaya. Jadi bayangin dosa di sana kalikan 100.000. Nah begitu juga Lailatul Qadar. Ini kiasnya sama juga sebetulnya. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Cuma kalau bahasanya khairun lebih bagus dari 1000 bulan, normalnya itu perkalian baik aja. Cuman masih ada kemungkinan bisa jadi
Bisa jadi naudzubillah dosa juga dikalikan 1000 bulan. Bayangin, satu kali ghibah Lailatul Qadar, ghibah 83 tahun. Bayangkan kayak apa dosanya. Hati-hati ya. Hati-hati. Biasanya Ramadan ini ada hal penting saya ngomong ghibah di malam hari. Kadang-kadang orang Ramadan tuh hati-hati nggak mau maksiat lisan siang hari. Jangan ghibah dosa, kena nanti malam aja. Pas malamnya ketepatan Lailatul Qadar. Kali ke 83 tahun ghibahnya. Ramadan itu maksiat bukan nggak boleh siang hari, sepanjang hari nggak boleh. Cuma kalau maksiat siang dapat dosa dan kehilangan pahala puasa. Ada beberapa maksiat yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, ini ringkasnya tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai bertemu bulan Ramadan nanti dan diberikan oleh Allah taufik mendapatkan hasil maksimal di Lailatul Qadar. Lalu adab selanjutnya wa 'alaika bi ta'jilil futur. Dan bagi kamu ta'jil, cepat-cepat ta'jil kalau pakai ain, bercepat-cepat futur buka puasa. Kamu dianjurkan cepat-cepat buka puasa. Artinya setelah sudah yakin matahari tenggelam. Inda tayakunil ghurub, ketika yakin tenggelam. Matahari udah tenggelam, yakin, langsung buka puasa. Jangan buru-buru jam 5 ngeduluin yang lain buka puasa. Kan buru-buru sembah, itu bukan cepat-cepat seperti itu. Cepat-cepat buka tuh bukan ngebalap orang lain, bukan. Pastikan. Kalau adzan, jangan baru Allahu Akbar, belum selesai takbir langsung makan. Dengarkan dulu, itu adzan bukan. Jangan sampai pujian langsung makan nanti. Pastikan dulu. Sudah pasti adzan, jamnya benar. Ini adzannya dari handphone atau adzan betulan. Nanti ada orang temen ringtone-nya adzan, langsung dia buka puasa duluan. Pastikan sudah waktunya buka puasa, jangan ditunda. Ada aliran sesat nggak mau ya. Kalau mau makan harus nunggu gelap. Ya, itu nggak usah diikutin. Pokoknya kita udah pasti adzan, silahkan buka puasa. Bagusnya bukan makan. Futur, membatalkan puasa. Makan kurma, minum, itu paling baik. Sholat, cuman nggak bisa, nasi udah di depan mata. Ya sudah, makan. Yang penting jangan sampai kelewatan. Nanti akhirnya sholatnya susah. Oke. Udah pasti tenggelam, makan. Begitu juga wa ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur itu bagus diakhirkan, mepet. Malam takhsya al-wuqu'a fi syakki, selagi tidak ditakutkan mundurnya tadi masuk ke waktu ragu-ragu. Dimundurkan memang agak mepet, tapi jangan sampai terlalu mepet. Akhirnya ragu-ragu. Ini udah adzan belum ya? Sudah imsak belum ya? Jangan. Ya kurang lebih ukuran 50-40 ayat. Ya, sebentar, sekitar ukuran 20 menit. Kurang lebih sekitar 20 menit sebelum subuh, stop. Enak kalau kita alhamdulillah di Indonesia ada imsak. Tidak di setiap tempat itu ada imsak ya. Waktu imsak. Ya, kalau kita ada pemberitahuan, maksudnya ada pemberitahuannya. Imsak biasanya 10 menit ya. 10 menit sebelum adzan subuh udah ada waktu imsak, stop. Walaupun sebetulnya masih boleh minum. Berhenti batas tidak boleh makan, tidak boleh minum itu terbitnya fajar sodik. Bukan adzan juga, bukan. Terbitnya fajar sodik itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, mulai puasa. Kalau adzannya pas terbitnya fajar sodik, dari awal adzan sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Misal terbit fajar sodik, saya baru adzan, Allahu Akbar, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kalau saya adzannya sebelum terbit, Allahu Akbar, belum terbit fajar sodik, masih boleh minum, silahkan sampai anda. Asyhadu an la ilaha illallah
Misal di masjid ini, Beb, di masjid ini adzan tuh Beb sebelum subuh. Tapi pas akhirnya la ilaha illallah pas terbit fajar sodik. Misal. Nah, kalau kayak gini di awal adzan masih boleh minum, masih boleh makan. Tapi makan nggak sempet ya, ibarat kata masih boleh. Stopnya kapan? Di akhir adzan sudah nggak boleh. Ini menjawab pertanyaan kita. Dulu ada sahabat disuruh Rasulullah SAW kalau waktu adzan masih boleh minum. Nggak boleh itu kalau adzannya habis. Kenapa? Karena adzan saat itu sebelum masuk waktu. Belum masuk adzan duluan. Kalau kita di Indonesia ini adzan itu jadwal kita jeda 2 menit udah masuk waktu baru adzan. Normalnya begitu. Jadwal-jadwal yang ada ini entah 1 atau 2 menit sudah masuk baru adzan. Jadi sebelum adzan kan sudah nggak boleh minum. Kenapa? Tolak ukurnya diingat-ingat ya. Mulai kita puasa itu terbitnya fajar sodik. Jelas ini ya. Nah, jadi kita lihat. Kalau subuh misal jadwalnya jam 4, pastikan itu. Jam 4 pas atau jam 4 kurang. Anggap misal jam 4 pas atau kita jam 5 pas. Sampai mulai nggak boleh makan ya jam 5. Perkara Beb masjid adzan jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 5 menit. Tenang masih boleh. Karena tolak ukurnya terbitnya fajar sodik. Beb di masjid adzannya jam 5 lewat 5. Adzannya jam 5 lewat 5 menit. Padahal fajarnya terbit waktu subuhnya itu jam 5 pas. Gak usah nunggu adzan, jam 5 pas sudah nggak boleh minum, nggak boleh makan. Perkara adzannya mundur bukan urusan kita itu. Jelas ya itu ya. Jadi bukan cuma ngelihat adzan, tapi yang dilihat adalah waktu. Sama kayak maghrib tadi. Yang dilihat tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, silahkan buka. Belum tenggelam, biar seberataan masjid adzan, jangan makan. Kalau udah semua masjid adzan tapi matahari belum tenggelam, nggak boleh makan. Kaidahnya begitu. Tapi alhamdulillah sih normalnya adzan itu menunjukkan waktu pas. Di masjid-masjid kan menunjukkan waktu pas. Nah ini diperhatikan di masjid-masjid. Jangan sampai berubah jauh waktunya khususnya saat puasa. Dipaskan kalau bisa. Nah, alhamdulillah ada pada jam digital penanda waktu ini enak. Dipaskan kalau bisa. Langsung adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang tuh bener-bener aman gitu loh. Oh ini pas masuk waktu. Soalnya ada kadang-kadang tuh orang lagi nungguin dia udah berwudu mau sholat. Dengar Allahu Akbar, langsung dia Allahu Akbar takbir. Kalau adzan kita belum masuk waktu, nggak sah sholat sidin kan? Ada orang lagi buru-buru, biasanya tuh kayak gitu seringnya perempuan. Kenapa? Takut datang bulan, sudah waktunya. Tapi sekarang masih suci. Mereka tuh biasanya udah siap-siap sebelum masuk sholat udah siap-siap. Adzan zuhur langsung sholat. Kenapa? Takut nggak suci akhirnya nggak bisa sholat. Ternyata adzannya kecepatan 2 menit. Kesian nggak sah sholatnya. Atau terlambat, kesian juga dia menunggu. Wabitaftir shaimin walau ala tamratin aw syurbatin minal ma', dan dianjurkan disunnahkan memberi makan, membukakan orang puasa walaupun hanya seteguk air atau beberapa buah kurma. Kalau pian mampu beri makan orang buka puasa, beli kurma sedikit aja, nggak banyak, sebisa pian. Syukur-syukur rutin tiap hari air dan kurma, dapat sudah pian pahala memberikan orang buka puasa. Fa inna man fattara shaiman, sesungguhnya orang yang membukakan orang lain puasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat pahalanya orang yang puasa tersebut. Layanku sudah dikamin ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang tadi. Saya memberi makan sampean buka puasa, pian dapat pahala 100, ulun dikasih 100 pahala pian, tanpa mengurangi punyanya pian yang 100. Jadi tetap pian dapat 100, ulun dikasih pahala yang sama. Jadi yang kepengen puasa Ramadan
nggak mau dapat puasa, nggak hanya ingin dapat pahala 30 hari. Bisa nggak bisa dapat pahala 60 hari? Bisa. Kasih makan satu orang tiap hari. Satu orang. Pian dapat puasa pahala pian sendiri 30, pahala ngasih makan orang 30, 60 hari pian pahala puasa. Kasih makan 3 orang. Berarti kali 3, 30 kali 3 plus punya pian 4. 30 kali 4. Nah, yang punya harta lebih, kalau punya harta lebih, orang tuh kalau pinter berdagang, dia mau mengorbankan modal banyak saat dia ngelihat untung besar. Ada nih untung besar, ini kalau saya taruh tanam modal pasti untung nggak akan rugi, pasti duitnya dihabisin seberataan, Pak. Kalau saya ngomong sama sampean, Pak, ini ada kerjaan, pasti untung nggak mungkin rugi. Tanam modal, duit pian dikalikan 10 kali lipat. Kira-kira tanam modal nggak? Kan banyak itu datang tuh penipuan, tapi nanti duit pian ditaruh di kotak, keluar bisa jadi 10 kali lipat. Kalau ada orang bisa gitu, ada nawari pian, buat apa bertawar-tawar ke orang? Sini pakai seorang. Ngapain ditawarin ke orang, kan begitu. Itu aja kita karena ngelihat perlipatan gandanya tertarik kita. Ini ibadah. Seharusnya orang yang pintar, yang cerdas, ngerti nggak ini? Iya ya. Buat apa duit disimpan kalau kita meninggal duit sia-sia? Baik disedekahkan kayak tadi kan, dapat pahala. Bayangkan. Masih makan dia, kita dapat pahala puasa. Dan berapa pahala puasa? Tak terhingga. Puasa itu nggak ada jumlahnya pahalanya. Illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus, aku yang membalas, tapi nggak ada jumlahnya. Berapa? Allah lebih tahu. Orang pintar itu menghabiskan hartanya untuk ngejar pahala. Wajtahid an la taftira wa la tufattira sha'iman illa ala ta'amin halalin. Terakhir, dan usahakan sekuat tenaga jangan sampai pian buka puasa atau membukakan orang puasa kecuali dengan makanan yang halal. Percuma lah satu hari ngosongkan perut dari yang halal, sekalinya buka diisi yang haram. Ibarat kata tuh baju, bersihkan baju. Kenapa? Mau disiram air najis. Ini baju saya berdebu, saya bersihkan debunya. Terus habis itu ditaruh di tempat sampah. Ditaruh dikasih sesuatu yang najis. Begitu juga orang yang membersihkan perutnya dari makanan satu hari dari subuh sampai maghrib, nggak mau makan, puasa. Sekalinya maghrib diisi makanan yang haram. Seakan-akan dia menyiapkan wadah buat yang haram. Seakan-akan dia menyiapkan wadah buat yang haram. Hati-hati. Apalagi nanti kalau sedekah buat orang yang sedekah dengan harta yang haram, Allah akan melemparkan dia dan sedekahnya dengan wajah terlebih dahulu ke dalam neraka. Jadi kalau yang hartanya haram, bukan sedekah pian, buang harta haramnya. Kenapa? Harta haramnya ulun sedekahkan, barangkali Allah mengampuni ulun. Bukan diampuni, malah tambah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesian orang jaga hatinya, jaga perutnya, jaga puasa seharian dengan niat ibadah. Kita kasih makan makanan yang haram. Nanti kita hisapnya double. Pakai duit haram plus kita menipu orang tadi. Dia bakal nuntut kita di akhirat nanti. Jadi jangan bangga ya berhasil memberi makan orang buka puasa tapi pakai duit haram, malah tambah besar dosanya. Nah, ini adab sebagian di bulan Ramadan. Nanti insya Allah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa afa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.